Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu ASN Pemerintah Kabupaten Blitar. Pada kesempatan kali ini kita akan mensimulasikan cara membuat konsep naskah. Hal yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu adalah mendownload template naskah yang sesuai dengan konsep yang akan kita buat. Kita cari dulu nama dinas kita. Misalkan pada hari ini kita akan membuat nota dinas ya. Kita unduh. Kemudian kita buka, kita edit. Nah, yang perlu kita lengkapi yang pertama adalah sifat surat. Misalkan kita isi penting, kemudian katakanlah nanti di sini ada lampiran juga, kita isi satu berkas. Misalkan surat kali ini isiannya adalah permohonan pergeseran anggaran kas pada rekening bla bla bla, subkegiatan bla bla bla, dengan rincian. Kita kopikan di sini. Surat ini akan kita tujukan nanti ke BPKAD ya. Terus kemudian pada kesempatan kali ini kita belum menggunakan tembusan, ini kita hapus. Jangan lupa nanti untuk pangkat pejabat yang akan menandatangani surat ini juga kita sesuaikan. Tapi untuk keperluan simulasi ini tidak saya edit, nanti akan kita edit belakangan untuk mensimulasikan bagaimana kalau konsep kita sebelum dikirim ternyata kita menemukan ada satu kesalahannya. Tapi nanti pada kasus real usahakan setiap kita membuat konsep ya sudah benar, jadi tidak perlu mengulang-ulang proses untuk merevisi ya. Baik, kita simpan dulu dengan nama baru di My Document, permohonan geser anggaran kas. Misalkan seperti ini. Kita simpan di My Document. Extensionnya jangan lupa yaitu yang docx. Kita minimize dulu. Kemudian kita masuk ke menu registrasi naskah keluar. Jadi di sini ada beberapa kolom isian yang ada tanda bintang, ini adalah wajib diisi ya. Oke, kita mulai dari dikirimkan melalui. Jadi ini akan menentukan register penomoran yang kita gunakan untuk mendaftarkan surat keluar kali ini. Untuk semua surat yang ditandatangani oleh pejabat internal OPD kita, maka kita pilih dinas kita masing-masing. Dalam hal ini saya menggunakan dinas perpustakaan. Nanti apabila Bapak Ibu mengeluarkan konsep yang tanda tangannya Pak Sekda atau Pak Asisten, maka kita pilih sekretariat daerah. Jadi akan menggunakan register dari Setda. Oke, perbedaannya itu. Kemudian jenis naskah kita pilih naskah dinas umum, sifat naskah biasa, tingkat urgensi penting. Kemudian untuk klasifikasi, di sini kita bisa mencari dengan deskripsi ya, seperti ini misalkan anggaran kas. Oh, ternyata tidak muncul. Jadi nanti yang akan kita pilih tentu yang kelas utamanya adalah 900 keuangan ya. Oke, misalkan kita cari dengan kodenya 900 keuangan, terus kemudian kita cari subkelasnya, perencanaan, penyusunan. Nah, oke, coba kita pakai yang ini ya, pelaksanaan anggaran. Kemudian untuk nomor draftnya kita ambil. Ini dapat nomor 86, ini masih nomor sementara, nanti akan berubah menjadi nomor aktual sesaat sebelum TTE ya.
Kemudian kolom selanjutnya yaitu nomor referensi. Jadi nomor referensi ini ditujukan untuk mengambil surat masuk ataupun surat keluar yang ada kaitannya dengan naskah atau konsep yang sedang kita buat saat ini ya Bapak Ibu. Jadi misalkan kita membuat konsep surat keluar karena ada suatu permintaan data dari OPD lain atau menjawab temuan dari inspektorat misalkan seperti itu. Maka kita pilih nomor referensi ini adalah nomor surat masuk dari instansi pengirim yang kita terima sebelumnya. Untuk kasus ini kita kosongkan, kita nggak pakai. Kemudian untuk hal ini kita isi permohonan pergeseran anggaran kas. Jadi nanti data yang kita isi di kolom hal ini nanti akan muncul di sini saat konsepnya sudah dibuat oleh Sri Kandi, maka dia akan menggantikan string dolar yang ini, hal ini ya. Kemudian untuk isi ringkas ini bisa kita samakan dengan surat yang sedang kita buat. Jadi isinya bisa lebih rinci daripada kolom hal ya. Kemudian file selanjutnya yaitu file naskah. Kita pilih, kemudian lokasinya my dokumen, kemudian template kita adalah ini, permohonan pergeseran anggaran kas. Kita buka. Di sini juga bisa dilampirkan beberapa file dengan tipe seperti ini ya. Ada gambar, dokumen, PDF, Excel, dan juga video. Sayang sekali di sini tidak ada keterangan maksimal ukuran filenya dan jumlah lampiran yang bisa ditambahkan maksimal 10 file. Kita coba simulasi melampirkan satu file Excel. Kemudian untuk tujuan di sini karena hanya satu tujuan, kita pilih BPKAD, dalam hal ini Pak Gurdianto. Nanti Bapak Ibu juga bisa melampirkan tembusan di sini, tapi karena di Sri Kandi kolom tembusan belum ada otomatisasinya seperti ini, maka nanti harus kita ketik manual di sini ya Bapak Ibu. Jadi nanti kolom tembusannya juga bisa tambahkan. Untuk kasus ini kita tidak mengisi, kita kosongkan saja. Kemudian untuk verifikator ini bisa ditambahkan sesuai kebutuhan ya. Misalkan kita mulai dari yang paling bawah, kasubag umum dulu, kemudian naik berikutnya yaitu Ibu Sisilia, sekretaris ya, mungkin sampai 3 level ya. Tapi nanti untuk kepentingan simulasi ini agar tidak terlalu panjang, kita pilih satu pejabat saja yaitu Ibu Sisilia. Kemudian penanda tangan adalah kepala dinas kita dan tipe tanda tangan adalah TTE. Untuk yang tipe konvensional akan kita bahas pada video yang sesi yang lain. Baik, setelah semua data kita rasa sudah lengkap, maka bisa kita simpan. Maka konsep yang tadi kita entry akan masuk ke tabel ini ya, naskah keluar di sini. Biasa paling atas nomor 86, permohonan anggaran kas. Asal naskahnya adalah dari unit kerja saya yaitu kelompok subbagian umum kepegawaian ya. Statusnya masih belum diverifikasi semua karena belum kita kirim. Sebelum kita mengirim ke verifikator, alangkah baiknya kita review lagi naskah, konsep naskah yang sudah tercipta dengan klik tombol ikon mata ini. Jadi nanti pada konsep kita kolom yang berwarna merah ini adalah draft ya, termasuk TTE karena ini masih konsep di Sri Kandi ditandai dengan warna merah. Nanti apabila sudah final, sudah TTE, ini akan diganti oleh data yang real
Jadi bisa saja tanggal tanda tangannya berubah pada saat TTE dilakukan ya. Kemudian nanti warnanya akan berubah menjadi hitam. Nah, kemudian di bagian bawah Bapak Ibu bisa mereview lagi daftar verifikatornya. Sementara kita hanya menggunakan satu verifikator. Kemudian daftar penanda tangan juga hanya ada satu pejabat. Jadi nanti semoga pada rilis ke depan di Sirkandi sudah bisa mengakomodir tanda tangan dari 2 atau 3 pejabat. Kemudian di sini ada lini masa. Lini masa ini akan menjelaskan histori konsep kita dari mulai konsep dibuat, kemudian akan nanti diverifikasi, kemudian verifikasi akan ditolak atau dikembalikan, kemudian naik ke penanda tangan apakah setuju atau ditolak, kemudian sampai dengan TTE terbit dan naskah dikirim. Kira-kira nanti akan seperti itu lini masanya. Nah, kadang karena kita menggunakan template ya, kadang kita menemukan misalkan ada nama penanda tangan yang terlalu panjang, ini akan turun menjadi 2 baris ya. Kebetulan ini kepala dinas kami namanya tidak terlalu panjang. Mungkin nanti di OPD lain akan menjumpai kasus yang seperti itu, nama kepala dinasnya turun jadi 2 baris, ataupun kita lupa, kita belum ngedit pangkat kepala OPD yang akan menandatangani konsep ini. Maka bagaimana cara merevisinya? Ya, kita kembali dulu. Jadi ini akan ternyata konsep kita ini perlu revisi dulu nih, perlu kita perbaiki, kita lupa mengedit pangkat. Maka kita kembali, kemudian kita masuk ke mode edit dengan menekan tombol icon pensil ini. Nah, yang salah template-nya tadi kita perbaiki dulu. Jadi harusnya ini kan pembina utama muda. Kemudian nanti apabila di Bapak Ibu ada kasus lebar kolom untuk nama pejabatnya ini kurang maksimal, bisa Bapak Ibu lebarkan lagi ya. Jadi seperti ini, bisa kita perlebar lagi. Untuk kasus di kami ukuran kolomnya sudah pas, jadi tidak perlu kami edit. Oke, jadi perbaikan kita untuk konsep hanya mengedit ini pangkat dari pejabat yang menandatangani konsep surat ini ya. Kemudian kita simpan dulu. Kita kembali lagi ke layar. Jadi konsep yang sudah kita revisi maka harus kita upload ulang ya Bapak Ibu, jangan lupa. Kita pilih lagi file yang sudah kita revisi tadi, kemudian kita buka. Kolom yang di bawahnya ini ada beberapa juga yang bisa direvisi, misalkan lampiran ini mau kita tambahkan bisa. Kemudian untuk tujuan ini sebenarnya juga bisa ditambahkan, tapi karena dalam kasus nota dinas ini hanya ada satu tujuan maka tidak kita tambahkan. Demikian juga daftar verifikator masih bisa kita tambahkan. Misalkan di atasnya Bu Susil nanti kita tambahkan lagi katakanlah pejabat di atasnya. Misalkan untuk surat yang akan ditandatangani oleh Pak Sekda bisa kita tambahkan kepala dinas atau Bapak asisten ya. Oke, pada kasus kali ini kita tidak mengedit yang bagian bawah ini, kita biarkan sama seperti konsep awal ya. Setelah itu jangan lupa kita klik tombol perbarui. Jadi setiap kita mengedit konsep, konsepnya kita upload ulang dan kita klik tombol perbarui. Oke, di sini ada notifikasi sudah diperbarui. Setelah itu kita kembali lagi. Kemudian kita preview ulang apakah konsepnya sudah berubah. Oke, sudah berubah ya. Jadi tadi yang pangkatnya masih salah, sekarang sudah benar. Oke, untuk tahap terakhir yaitu apabila kita sudah yakin konsep kita sudah benar, maka kita
kirim konsepnya ke verifikator yang kita pilih. Dalam hal ini adalah Ibu Sisilia. Kemudian kita klik kirim. Ada notifikasi naskah sudah berhasil dikirim. Kita kembali lagi. Nah, di sini konsep naskah kita nomor 86. Ini statusnya jadi masih menunggu, ada satu verifikator yang belum verifikasi. Baik Bapak Ibu, untuk tutorial membuat konsep surat keluar sudah selesai. Semoga Bapak Ibu bisa memahami dan mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.